Heboh, April dan Tasya konser di Jakarta. Fakta atau cuma rumor? Bayangkan, kamu lagi santai scroll media sosial. Lalu tiba-tiba muncul kabar mengejutkan. April dan Tasya akan menggelar konser di Jakarta. Seketika timeline ramai, kolom komentar meledak dan banyak orang langsung bertanya, ini serius atau cuma kabar burung? Di tengah derasnya arus informasi digital seperti sekarang, kabar seperti ini memang sangat mudah viral. Tapi pertanyaannya, apakah konser ini benar-benar akan terjadi atau hanya sekedar rumor yang dibesar-besarkan? Mari kita bahas secara santai, tapi tetap tajam dan informatif, biar kamu nggak cuma ikut heboh, tapi juga tahu fakta sebenarnya. Dalam beberapa hari terakhir, nama April dan Tasya mendadak jadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Banyak akun yang membagikan poster konser, lengkap dengan tanggal, lokasi, bahkan harga tiket. Sekilas, terlihat sangat meyakinkan. Desainnya profesional, detailnya cukup lengkap, dan tentu saja langsung menarik perhatian para penggemar. Namun, disinilah kita perlu berhenti sejenak dan berpikir kritis. Salah satu ciri utama dari informasi yang belum tentu benar adalah tidak adanya konfirmasi resmi. Sampai saat ini, belum ada pengumuman langsung dari pihak April maupun Tasya terkait konser di Jakarta. Tidak ada postingan resmi di akun media sosial mereka. Tidak ada pernyataan dari manajemen dan juga tidak ada rilis dari promotor besar yang biasanya menangani konser skala tersebut. Ini menjadi tanda pertama bahwa kita harus berhati-hati. Selanjutnya, mari kita lihat dari sisi industri hiburan. Menggelar konser di Jakarta bukan perkara kecil. Biasanya, event seperti ini melibatkan banyak pihak, mulai dari promotor, sponsor, venue, hingga penjualan tiket resmi melalui platform terpercaya. Konser besar biasanya diumumkan jauh-jauh hari dengan strategi promosi yang matang. Akan ada teaser, countdown, konferensi pers, hingga kerjasama dengan media. Tapi dalam kasus April dan Tasya ini, semua itu terasa tidak terlihat. Yang muncul justru potongan-potongan informasi yang tidak jelas sumbernya. Lalu bagaimana dengan poster yang beredar? Beberapa netizen yang jeli mulai menemukan kejanggalan. Ada desain yang terlihat seperti hasil edit ulang, ada juga informasi lokasi yang tidak sesuai dengan jadwal venue sebenarnya. Bahkan ada yang menemukan bahwa gambar yang digunakan merupakan foto lama yang diambil dari acara berbeda. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa poster tersebut tidak berasal dari sumber resmi. Meski begitu, bukan berarti semua harapan harus langsung dipatahkan. Di sisi lain, memang ada kemungkinan bahwa rumor ini berasal dari rencana yang belum diumumkan. Dalam beberapa kasus, bocoran acara memang bisa saja terjadi sebelum pengumuman resmi dirilis. Namun biasanya, bocoran seperti ini tetap memiliki jejak yang lebih kuat, misalnya dari insider industri atau media terpercaya. Sayangnya, untuk kasus April dan Tasya di Jakarta, sejauh ini belum ada indikasi kuat ke arah sana. Fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Dunia hiburan seringkali diwarnai oleh rumor konser, kolaborasi hingga proyek besar yang ternyata tidak pernah terjadi. Dan di era media sosial seperti sekarang, penyebaran informasi seperti ini bisa terjadi dalam hitungan jam. Banyak orang yang tanpa sadar ikut menyebarkannya hanya karena merasa antusias atau takut ketinggalan informasi. Padahal dampaknya bisa cukup besar. Bayangkan jika ada penggemar yang sudah berharap tinggi, bahkan mungkin sudah menyiapkan dana untuk membeli tiket, lalu ternyata konsernya tidak pernah ada. Rasa kecewa itu tentu tidak kecil. Karena itu penting bagi kita untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi seperti ini. Pertama, selalu cek sumber informasi. Apakah berasal dari akun resmi? Apakah ada konfirmasi dari pihak terkait? Jika tidak, sebaiknya jangan langsung percaya. Kedua, perhatikan detailnya. Informasi yang valid biasanya konsisten dan didukung oleh banyak sumber terpercaya. Jika ada banyak kejanggalan, itu bisa jadi tanda bahwa informasi tersebut belum tentu benar. Ketiga, tahan diri untuk tidak langsung menyebarkan. Menjadi bagian dari penyebar informasi yang belum jelas kebenarannya justru bisa memperkeruh situasi. Kembali ke pertanyaan utama, apakah konser April dan Tasya di Jakarta benar-benar akan terjadi? Berdasarkan informasi yang ada saat ini, jawabannya cenderung mengarah ke rumor. Belum ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa konser tersebut sudah direncanakan secara resmi. Semua yang beredar masih bersifat spekulatif dan belum terverifikasi. Namun bukan berarti hal ini mustahil terjadi di masa depan.
Jika memang ada rencana konser, besar kemungkinan akan diumumkan secara resmi dengan cara yang lebih jelas dan terstruktur. Jadi untuk sekarang, sikap terbaik adalah tetap waspada tapi tidak perlu kehilangan harapan. Kalau kamu memang penggemar April dan Tasya, terus pantau akun resmi mereka. Siapa tahu, suatu hari nanti kabar konser di Jakarta benar-benar jadi kenyataan dan kali ini bukan sekedar rumor. Kesimpulannya, kabar April dan Tasya konser di Jakarta saat ini lebih condong ke arah informasi yang belum terbukti kebenarannya. Banyak indikasi yang menunjukkan bahwa ini hanyalah rumor yang viral di media sosial. Namun apakah ini benar-benar hanya kabar fiktif atau justru bocoran awal dari sesuatu yang lebih besar? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, tetap jadi penonton yang cerdas, bukan hanya yang cepat, tapi juga yang tepat dalam menerima informasi. Dan sekarang, menurut kamu sendiri, ini cuma rumor atau bakal jadi konser besar yang benar-benar terjadi? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan berita update selanjutnya.